Halo, apa kabar warga bumi? Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Di video kali ini, Mimin akan membahas kisah tentang salah satu tokoh sejarah Romawi yang terkenal karena skandalnya. Siapakah itu? Tapi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya. Salah satu tokoh yang terkenal akibat skandalnya, dia adalah sang ratu Romawi yang bernama Valeria Messalina. Dia terkenal karena skandalnya yang memiliki ratusan kekasih. Bahkan, dia juga dikenal sebagai wanita dengan skandal paling banyak dalam sejarah Romawi. Messalina dikenal dengan reputasi sebagai nymphomaniac. Nymphomaniac itu adalah sebuah kondisi di mana pria atau wanita tidak mampu menahan hasrat seksualnya. Messalina sendiri adalah istri ketiga Kaisar Romawi Claudius yang masih berhubungan keluarga dengan Nero dan Caligula. Dia merupakan seorang istri muda yang menikah dengan suami yang tua. Ratu Romawi ini terkenal sangat cantik. Saking cantiknya, dia bahkan memiliki banyak kekasih hati dari segala kasta, yang rumornya mengatakan lebih dari 150 orang. Wow, banyak sekali ya. Dia ini juga suka menyelinap keluar istana kekaisaran pada malam hari, saat suaminya Claudius sudah tidur lelap. Parahnya, ternyata Messalina ini pergi ke rumah bordil dan bekerja sebagai pelacur di sana. Dari sanalah dia mendapatkan banyak pria simpanan. Setelah menghabiskan malam yang panjang dengan banyak pria, dia akan kembali ke suaminya. Bahkan, Messalina membangun rumah bordil kelas atas tepat di harem. Messalina ini juga terkenal sebagai permaisuri yang cukup kejam, serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia inginkan. Demi mempertahankan tahtanya, dia bahkan memfitnah orang lain berselingkuh. Saat itu, Kaisar Claudius memerintahkan keponakannya agar kembali setelah selesai masa pengasingan. Kedua keponakannya ini adalah Julia Villa serta Agrippina. Sekembalinya mereka berdua, Kaisar Claudius juga mengembalikan kekayaan mereka berupa uang dan perumahan. Melihat hal ini, Messalina bukannya malah senang. Malah, ia merasa semakin terancam kedudukannya sebagai ratu. Dan dengan licik, ia menghasut suaminya Claudius agar mengasingkan keponakannya ini. Tuduhan selingkuh dilemparkannya kepada Julia serta suaminya. Akibat ulahnya itu, mereka diasingkan kembali, sedangkan Agrippina selamat karena tetap diam. Messalina juga pernah menghasut Kaisar Claudius agar mengeksekusi ayah tirinya. Setelah ayahnya meninggal, ibu Messalina menikah dengan Appius Silanus, komandan 3 Legiun Spanyol. Entah karena apa, Messalina tertarik dengan ayah tirinya tersebut. Tentu saja, sang ayah tiri menolak mentah-mentah ketertarikan Messalina. Ternyata Messalina masih menyimpan dendam hingga ia menjadi ratu. Untuk menuntaskan dendamnya, ia menghasut Kaisar Claudius agar mengeksekusi Silanus. Dengan alasan bahwa dirinya mengaku melihat Silanus menghabisi Claudius dan mengkhawatirkan hal tersebut akan terwujud. Karena itulah, Messalina memohon pada Claudius untuk mengeksekusi ayah tirinya. Kaisar Claudius yang sangat percaya takayul dan ditambah lagi dengan mimpi buruk karangan Messalina, kemudian mengabulkan permintaan istrinya tercinta. Begitulah cara liciknya Messalina untuk menghabisi ayah tirinya. Pernah juga si Messalina ini menghabisi seorang pemilik taman yang bernama Valerius Asiaticus hanya karena sebuah taman. Sifat tamak yang dimiliki Messalina membuatnya ingin memiliki banyak hal yang gemerlap. Dari semua skandalnya, yang paling terkenal adalah tantangannya kepada seorang gadis bernama Scylla, yang juga merupakan salah seorang pelacur Romawi yang terkenal karena bisa melayani luar biasa banyak pria dalam semalam, dan terkenal akan keterampilannya dalam memuaskan para pria-pria tersebut. Tantangan yang diajukan oleh Messalina adalah siapa di antara mereka yang paling banyak bisa berhubungan dengan pria dalam satu malam. Kontes bakat yang aneh ini terjadi sepanjang malam. Ketika pagi menjelang, Scylla menyerah karena kelelahan. Tapi Ratu Messalina terus bertempur dengan pria-pria Romawi yang menunggu gilirannya. Bahkan saking banyaknya yang antri, sang ratu berhubungan hingga akhir keesokan harinya. Dan akhirnya Messalina menang dengan selisih 25-24. Kegilaan Messalina ini tidak hanya sampai di situ.
Ia pun memaksa kekasihnya Gaius Lius, mantan konsul, untuk menceraikan istrinya agar dia bisa memiliki seutuhnya. Namun, fakta bahwa Gaius Lius menuruti keinginannya tidak memuaskan Messalina, yang kemudian membujuknya untuk menikahinya. Pada tahun ke-48, ketika Kaisar Claudius sedang dalam perjalanan ke Ostia, mereka mengadakan upacara pernikahan dan menyembunyikannya dari Kaisar. Namun, salah satu anggota istana Claudius berbicara dengan Claudius. Meski tak berani mempercayai kebenarannya, namun pada akhirnya Kaisar Claudius harus menghadapi kenyataan bahwa ratu tercintanya ingin menghabisinya agar kekasihnya bisa naik tahta. Claudius juga tidak tahan terhadap penghinaan terang-terangan dari Messalina dan Gaius Lius terhadap ritual dan hukum di seluruh negeri. Gaius kemudian dieksekusi karena perzinahan dan Messalina kemudian dipanggil menghadap Kaisar. Menyadari kesalahannya, Messalina kemudian memohon kepada Claudius untuk menyelamatkan nyawanya. Claudius, yang seperti biasa cenderung memaafkan istrinya itu, namun penasihatnya memerintahkan agar Messalina menghabisi dirinya sendiri. Dia diberi pilihan terhormat untuk bunuh diri. Karena tidak berani untuk membunuh dirinya sendiri, akhirnya Messalina pun ditusuk dengan pedang oleh salah satu penjaga. Setelah mendengar berita itu, Kaisar tidak bereaksi dan hanya meminta segelas anggur lagi. Senat Romawi kemudian memerintahkan sebuah damnatio memori, sehingga nama Messalina akan dihapus dari semua tempat umum dan pribadi, dan semua patung dirinya akan diturunkan. Sebagai manusia, sebaiknya kita menahan diri dari rasa rakus dan sifat-sifat jahat lainnya, apalagi jika kita menempati posisi yang tinggi dalam sebuah lembaga. Godaan yang datang besar memang, tapi sebaiknya kita pandai-pandai menahan diri agar tak rugi seperti Messalina ini. Oke warga bumi, sekian dulu penjelasan tentang kisah Ratu Tercabul sepanjang sejarah Romawi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.